Ada sebuah istilah yang sering diperkatakan oleh banyak orang. Nobody perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Saya contohnya. Saya lebih bisa mengerjakan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau sains atau juga matematika. Tapi saya begitu lemah dengan namanya pelajaran sejarah. Sehingga ketika saya sekolah, saya lebih memilih untuk belajar di kelas atau jurusan IPA daripada di kelas jurusan IPS. Itu kelemahan saya. Ada satu lagi kelemahan saya. Banyak sih, tapi kalau diceritakan bisa nggak selesai-selesai videonya. Kelemahan saya adalah saya suka menunda-nunda waktu. Tidak ada orang yang sempurna, baik itu secara fisik, intelektual, ataupun juga emosi. Bicara tentang tidak ada orang yang sempurna atau semua orang punya kelemahan dan kelebihan, mengingatkan saya kepada sebuah cerita. Ada seorang tukang kuli pengangkut air dari India yang setiap hari harus mengangkut air ke rumah majikannya dengan menggunakan 2 buah bejana. Bejana ini akan dia letakkan di pundaknya dan kemudian mengambil air dari sungai untuk dibawa ke rumah majikannya. Bejana yang satunya adalah bejana yang sempurna. Tapi bejana yang kedua adalah bejana yang retak pinggir-pinggirnya. Setiap hari tukang pikul memikul air dari sungai ke rumah majikannya dengan 2 bejana ini, dan ketika tiba di rumah majikannya, sebuah bejana akan membawa air yang penuh berisi air. Sedangkan bejana yang retak tadi hanya membawa setengah air pada bejananya. Dan itu berlangsung 2 tahun terus menerus. Tentunya bejana yang sempurna atau yang selalu membawa air dalam bejananya dengan penuh pasti akan merasa bangga. Bejana yang tidak sempurna, retak pinggir-pinggirnya, merasa bersalah. Ia pun memilih untuk mengadu kepada tukang pikul air tadi. Bejana retak berkata, "Aku minta maaf karena kekuranganku. Karena bejanaku yang retak, aku tidak bisa membawa air yang utuh ke rumah majikan kita." Tukang pikul dengan ramah dan tersenyum berkata, "Besok ketika dalam perjalanan pulang dari sungai pada saat mengangkut air, coba kamu pandangi sekelilingmu. Apa yang terjadi dengan sekelilingmu?" Tukang pikul air mengangkut air dari sungai menuju ke rumah majikan. Dalam perjalanan, bejana yang retak memandang sekelilingnya dan dia melihat di bawah bejananya dan sepanjang jalan menuju ke rumah majikan ditumbuhi oleh bunga-bunga yang indah berwarna-warni. Ditambah dengan kilauan matahari yang bersinar, angin sepoi-sepoi membuat pemandangan kali itu begitu indah. Dan tiba di rumah majikannya dengan rasa bersalah, bejana retak berkata, "Aku masih tetap merasa bersalah, merasa tidak berguna karena tidak bisa mengangkut air dengan isi bejana yang penuh." Lalu tukang pikul air berkata kepada bejana yang retak, "Apakah kamu melihat di sepanjang jalan tadi, sebelah bagian bejana retak begitu banyak bunga-bunga yang indah berwarna-warni, bukan?" Kata bejana retak, "Ya, aku melihat. Saya yang menanam semua bunga-bunga itu karena saya tahu bahwa ketika saya mengangkut air nanti setiap hari, air yang keluar dari bejana yang retak akan menyirami bunga-bunga itu, sehingga bunga-bunga itu akan tumbuh dengan indah, tumbuh dengan subur, sehingga aku tidak perlu lagi menyiramnya. Ya, hanya dengan air dari bejana yang retak tadi, bunga-bunga itu akan tumbuh dengan sendirinya." Bejana retak pun tersenyum karena bejana retak bermanfaat buat bunga-bunga yang ada di jalan tadi. Tukang pikul berkata, "Aku tahu kelemahanmu, aku tahu kekuranganmu, tetapi dengan kelemahanmu, kamu bisa menumbuhkan bunga-bunga yang ada di sepanjang jalan tadi. Dan setiap hari, saya bisa memetik bunga-bunga itu untuk saya letakkan di pot bunga yang ada di meja majikan kita. Bukankah itu sesuatu yang indah?" Bejana menggambarkan kita. Kita adalah bejana dan Tuhan adalah pembuat bejana. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia punya kekurangan dan kelebihan,
Tetapi di setiap kekurangan kita pasti ada rencana Tuhan. Tuhan tidak terkesan dengan orang yang tinggi hati, selalu merasa diri pintar, atau juga merasa diri kuat. Tetapi Tuhan lebih tertarik dengan orang-orang yang merasa dirinya lemah, tetapi selalu mengandalkan Tuhan di dalam kelemahannya. Di dalam kelemahan kita akan menjadi kuat karena kita melibatkan Tuhan di dalam segala keterbatasan kita. Tuhan memberikan semua orang dengan kelebihan dan kekurangan. Syukuri dan gunakan kelebihanmu, terimalah dengan bijak kekuranganmu. Karena di dalam kekuranganmu, Tuhanlah yang sempurna, yang akan menjadikan kekuranganmu menjadi sesuatu yang berarti dan sesuatu yang luar biasa.